Orang sungguhan yang mendominasi telah memperingatkan Lu Chen bahwa Chaos Orb adalah harta karun, bahkan mungkin benda suci, dan ada kekuatan supernatural di dalamnya, jadi tidak boleh dibocorkan. Sekalipun itu adalah kerabat di sekitar Anda tidak boleh mengungkapkannya, agar tidak menimbulkan bencana yang tidak perlu. Oleh karena itu, Lu Chen dengan ketat menjaga rahasia Chaos Orb dan tidak mengungkapkannya kepada Ming Yue. Chaos Orb memiliki energi kekacauan bawaan yang tidak tersedia di dunia, dapat memberi makan para binatang, dan ini adalah tempat terbaik bagi para binatang untuk menyembuhkan luka mereka. Lu Chen bahkan merasa tidak butuh waktu lama bagi kedua binatang itu untuk kembali ke keadaan semula. Di mana Firefox-nya? Lu Chen melihat pemandangan itu dan tidak melihat tanda-tanda Firefox, jadi dia merasa sedikit cemas. Aku tahu di mana itu, ikutlah denganku. Ming Yue menarik Lu Chen dan berlari ke arah lain. Setelah berlari 10.000 kaki jauhnya, dia menemukan Firefox. Rubah api terjatuh lemas ke tumpukan batu, api rubah lenyap, roh binatang pun lenyap, dan kematian pun tak terhindarkan. Itu sudah mati. Ming Yue berlutut di samping Firefox, menundukkan kepala dan menurunkan alisnya, air mata mengalir di wajahnya, dalam kesedihan yang luar biasa. Meskipun Firefox bukanlah binatang perangnya, itu adalah binatang perang Lu Chen. Dia juga menganggap binatang perang Lu Chen sebagai nyawanya. Terlebih lagi, Firefox menemaninya dalam pertempuran, melawan kakak laki-laki dari Sekte Racun, yang menghilangkan banyak tekanannya. Tanpa bantuan Firefox, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan kakak senior Sekte Racun. Jadi, kematian Firefox, dia sangat sedih. Lu Chen mengerutkan kening, menatap Firefox sebentar, lalu tiba-tiba meraih kaki depan Firefox untuk memeriksa pembuluh darah hewan. Tiba-tiba, mata Lu Chen berbinar, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Meskipun orang ini bukan binatang dewa, dia adalah binatang api khusus dengan peringkat tinggi. Ia jauh lebih kuat dari dua unicorn kecil. Binatang dewa itu tidak mati, jadi mengapa ia begitu mati? Apa artinya? Ming Yue bingung. Ia belum mati, jiwa rubah masih hidup, dan masih terselamatkan. Lu Chen berjongkok, mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Guang Ming Yue, dan berkata dengan marah, Firefox sangat pintar, sangat pandai dalam hal hantu, tahu bagaimana maju dan mundur, dan pandai melindungi hidupnya, akan mati. Benarkah? Apakah ia bernapas? Ming Yue melihat ke arah Firefox yang tidak bergerak, tetapi tidak bisa merasakan vitalitas apapun di Firefox, jadi dia merasa sangat bingung. Dia adalah ahli binatang, dia memahami binatang buas. Firefox di depannya bahkan tidak memiliki nafas binatang, jadi dia benar-benar mati, bagaimana dia bisa berpura-pura mati? Nyata, Lu Chen menghela nafas, lalu berkata, orang ini bahkan bisa menebas dirinya sendiri sebagai binatang buas, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ia tidak berpura-pura mati, ia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melestarikan jiwa rubah terlebih dahulu, dan kemudian bunuh diri. Nafas binatang, siap untuk menyelesaikannya. Sangat berbahaya untuk memotong nafas binatang itu. Mengapa dia melakukan ini? Ming Yue sangat menyadari bahaya binatang buas yang memotong napasnya, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mati dalam keadaan mati suri. Ia ingin pergi, kata Lu Chen. Bukankah itu binatang perangmu? Bagaimana binatang perang bisa meninggalkan tuannya tanpa izin? Ming Yue kembali bingung. Saya bukan master binatang, dan ini bukan binatang perang saya. Ia ditundukkan oleh Xiao Yu, dan Xiao Yu adalah tuannya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sekarang Xiao Yu terluka parah, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Pikirannya menjadi aktif, dan ia ingin menggosok telapak kakinya dengan minyak. Karena dia tidak mau mengikutimu, biarkan saja. Kata Ming Yue, tidak, ini penting bagiku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Sikap Lu Chen tegas, dan dia berbicara dengan tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Firefox memikul tugas penting alkimia dan membantu Lu Chen berbagi sebagian besar waktu alkimia, sehingga Lu Chen dapat mencurahkan energinya untuk berkultivasi. Firefox sangat penting, mengapa Lu Chen harus melepaskannya? Keluar dari pikiranmu, itu adalah binatang dewa dalam kehidupan, dan hantu dewa dalam kematian. Mengapa kamu memaksanya untuk tetap tinggal? Apapun yang terjadi, tetap bersamaku memiliki manfaat yang besar, dan aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tetapi bagaimana cara membangunkan hewan liar yang berpura-pura mati? Ini sangat sederhana. Setelah Lu Chen selesai berbicara,
dia mengedarkan esensi sejatinya, menggembungkan energinya, mengangkat telinga Firefox, dan berteriak, pil 9 api binatang mendalam sudah habis, jika kamu tidak bangun lagi, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dilakukan, makan. Raungannya seperti guntur, mengejutkan seluruh dunia, tetapi tidak dapat membangunkan Firefox. Hei, orang ini baik. Aku bisa menahan guntur di telingaku. Aku benar-benar yakin, Lu Chen berkata dengan heran. Binatang buas yang berpura-pura mati itu benar-benar tidak bisa dibangunkan. Ning Yue tersenyum. Aku masih punya trik, aku jamin dia akan bangun sebentar lagi. Lu Chen tersenyum, dan segera mengeluarkan ramuan 9 warna yang dipenuhi alkimia. Tiba-tiba, rubah api hidup kembali, dan tiba-tiba membuka mulutnya, dan segera mengambil ramuan 9 warna dari tangan Lu Chen, dan menelannya dalam satu tegukan. Bagaimana? Apakah pil 9 api binatang mendalam rasanya enak? Lu Chen memandang Firefox dan berkata sambil mencibir. Bip-bip. Setelah menelan ramuan itu, Firefox berbaring di kaki Lu Chen, terus-menerus bergesekan dengan kaki Lu Chen, belajar bagaimana berperilaku seperti bayi dari Xiaoyu. Hei kamu, lain kali kamu berpura-pura mati, kamu mati saja. Aku akan membuat spesimen tubuhmu dan menaruhnya di rumah sebagai hiasan. Lu Chen menggaruk kepala Firefox dan mengetuknya dengan keras. Ekspresi Firefox berubah, dia menundukkan kepalanya, dan terjatuh, tidak berani bersuara. Pil binatang mendalam 9 api adalah pil bantuan budidaya terbaik untuk binatang api, yang dapat membuat Anda dengan cepat menembus peringkat. Lu Chen berkata sambil melihat Firefox. Ketika Firefox mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menajamkan telinganya, dan mendengarkan dengan seksama. Lu Chen terbatuk, tetapi membalikkan pembicaraan dan langsung membuat Firefox ketakutan. Namun, seperti namanya, pil 9 api binatang mendalam memiliki 9 energi api dengan warna berbeda di dalam pilnya, tetapi Anda harus memakannya selama 9 tahap, dan makan satu pil setiap bulan untuk memaksimalkan kemanjurannya dan menembus ke tahap ke-7, panggung. Jika Anda meminum satu pil lebih sedikit dan kekuatan obatnya tidak dapat mengimbangi, maka kekuatan obat sebelumnya akan bermutasi dan berubah menjadi api internal yang membakar tubuh Anda. Api batin ini tidak besar, jadi tidak akan langsung membakarmu sampai mati. Hanya menyala sedikit setiap hari, dan menyala sedikit dalam setahun, perlahan membakar tubuhmu. Sedangkan bagimu, kamu harus menanggung siksaan barbecue yang dimasak perlahan setiap hari. Setiap hari adalah rasa sakit karena menggerogoti daging dan tulang. Setiap hari kamu lebih buruk dari kematian, dan hidup juga mati. Setiap hari seperti berjalan mati. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ketika api internal membakar jiwa Anda, rasa asamnya sangat menggerahkan, dan rasa sakitnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini, Anda akan menjadi anjing gila, mengompol, dan Anda tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, kamu dibakar sampai mati, tanpa tulang tersisa, dan akhirnya dibebaskan. Jadi, untuk menghukummu karena berpura-pura mati, aku memutuskan untuk tidak mengajarimu pelet binatang mendalam 9 api lagi. Mulai sekarang, kamu bisa memintaku satu setiap bulan. Jika kamu menyelinap pergi sendirian, tidak akan ada dan untuk makan, dan kamu tinggal menunggu menjadi rubah yang lebih buruk dari kematian. Seperti yang dikatakan Lu Chen, Firefox bergetar, ekornya sangat ketakutan. Merayu, Firefox tergeletak di kaki Lu Chen, terus bersenandung dan menggigit kepalanya, yang berarti ia tidak akan berani lagi dan memohon belas kasihan Lu Chen. Xiao Mian, bisakah kamu disembuhkan? Lu Chen memandang Firefox sambil tersenyum, dan berkata dengan bangga. Rubah api benar-benar patuh, berbaring di atas Lu Chen, dia tidak berani bergerak, dan dia bahkan tidak berani mengambil napas, karena takut Lu Chen tidak bahagia, dan dia akan mati dengan cara yang buruk jika dia tidak memiliki pil 9 api binatang mendalam di masa depan. Berpikir untuk ditelan oleh api batin sedikit demi sedikit, Firefox terasa bergidik. Tetapi ketika dia berpikir untuk makan selama 9 bulan, dia akan dapat membebaskan diri dari penjara 9 api pil binatang mendalam dan menerobos ke tingkat ke-7, jadi Firefox kembali menyalakan harapan. Singkatnya, setelah memakan pil 9 binatang mendalam api ini, Firefox tidak pernah berani melarikan diri lagi. Setidaknya, saya tidak berani memiliki pemikiran seperti itu dalam waktu 9 bulan, bahkan jika saya dianiaya oleh Lu Chen. Adapun 9 bulan kemudian, hehe, Lu Chen,
Apa tidak apa-apa bagimu berbohong pada Firefox seperti ini? Ming Yue tiba-tiba mengirimkan suara kepada Lu Chen, dan nadanya jelas-jelas membingungkan. Dia bukan Dan Xiu, dan dia tidak tahu banyak tentang pil. Tapi dia adalah ahli binatang, tapi dia tahu pil yang berhubungan dengan binatang. Dia memahami fungsi dan penggunaan pil 9 api binatang mendalam. Lu Chen bisa menipu Firefox, tapi dia tidak bisa membodohinya. Dia adalah master binatang buas, dia memperlakukan binatang itu seolah-olah dia telah diperintahkan, dan dia tidak akan pernah berbohong kepada binatang itu ketika binatang itu dilepaskan. Tetapi Lu Chen memperlakukan Firefox seperti ini, dia tidak dapat melihatnya, dan karena hati nuraninya, dia harus gigit jari dan membujuknya. Kemudian, Lu Chen menjawab dengan transmisi suara, yang membuatnya tercengang dan sulit dipercaya. Tidak apa-apa, Firefox punya kebiasaan. Suka merasa ditipu. Semakin dalam kamu curang, akan semakin heboh. Sangat aneh. Benar-benar luar biasa. Yah, itu monster pertarunganmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka, aku tidak bisa mengendalikannya. Semua anggota sekte racun telah mati, dan penguasa Kekaisaran Ruofeng juga telah mati. Puluhan ribu pasukan Kekaisaran Ruofeng tidak memiliki pemimpin. Ayo pergi dan atasi. Yah, aku mendengarkanmu. Mengapa kita tidak naik Firefox ke sana, megah dan megah? Yah, aku mendengarkanmu. Ming Yue memandang Lu Chen dengan wajah lembut, dan ada kekaguman yang mendalam di mata indahnya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Lu Chen, dia bersedia mengikutinya. Oh, saya akan menghadapi pasukan musuh. Tapi saya lelah dan tidak ingin pergi, apa yang harus saya lakukan? Lu Chen menghela napas, menatap Firefox, dan berkata sambil setengah tersenyum. Firefox tercekik dan langsung memutar matanya. Jika kamu ingin menunggangiku, katakan saja, apa yang kamu lakukan dengan banyak. Belokan, semua binatang api memiliki harga diri yang kuat, dan mereka paling tidak bersedia menjadi tunggangan. Terakhir kali Lu Chen diizinkan untuk berkendara, itu dalam situasi kritis, hidup dan mati dipertaruhkan, dan dia harus menjadi tunggangan sekali, jika tidak, Lu Chen akan terbunuh, dan itu akan tamat. Tapi kali ini berbeda, Lu Chen hanya lelah, dia hanya ingin mengendarai Lao Su, jangan pernah memikirkannya. Anggap saja begitu, tapi tubuhnya jujur. Mo Huo tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tapi dia bahkan membungkukkan badannya dan membuat penampilan seperti kuda. Jelas bahwa dia telah menjual dirinya sendiri, sehingga Lu Chen bisa menaikinya sesuka hati. Lu Chen maju selangkah, mengendarai Firefox, lalu mengulurkan tangannya, menarik Ming Yue ke atas, dan duduk di belakangnya dengan benar. Ming Yue duduk di samping punggung Lu Chen, wajahnya malu-malu, pipinya memerah, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, tangannya tanpa sadar, gemetar, dan diam-diam memeluk pinggang Lu Chen dengan lembut. Ekspresi Firefox menjadi jelek, tidak apa-apa jika Lu Chen muncul. Tetapi mengapa dia menarik wanita ini? Apakah dia benar-benar menggunakan Lao Su sebagai tunggangan? Namun, Lu Chen memegang paten dari 9 pelet binatang mendalam api dan bertanggung jawab atas hidup dan matinya. Baiklah, mari kita menjadi kuda untuk sementara waktu. Hanya kali ini, tidak lain kali. Mengaum, Firefox menemukan jawabannya, dan dia meraung ke langit, semangatnya terangkat, dan api rubah meledak, naik ke langit. Pegang rumputnya. Lu Chen menjadi pucat karena terkejut, dan dengan cepat berteriak, berhenti, berhenti, jangan bakar. Sayangnya, sudah terlambat. Api rubah yang ganas berkobar, langsung membakar pakaiannya menjadi abu, mengubahnya menjadi pria telanjang bersih di tempat. Gaya lukisannya terlalu indah untuk digambarkan. Ah, wajah Ming Yue juga pucat, dan celana dalamnya terbakar. Untungnya, set armor skala lunak berlapis perak tingkat 9 itu kebal terhadap air dan api, dan dia mempertahankan harga dirinya. Kalau tidak, dia harus menjadi seperti Lu Chen, bersih dan jujur satu sama lain. Namun, Lu Chen di depan sudah mati, dan tidak ada pakaian yang memisahkannya. Dia memeluk tubuh berdaging Lu Chen, dia terkejut, dan tiba-tiba menarik tangannya. Jangan menahan diri, pegang aku erat-erat, atau api rubah Firefox akan membakarmu menjadi abu. Ketika Lu Chen mengetahui bahwa tangan Ming Yue telah meninggalkan tubuhnya, dia tidak dapat menahan perasaan cemas. Jika Ming Yue dibakar sampai mati, dia akan melakukan kejahatan serius. Dialah yang menyarankan untuk mengendarai Firefox, tapi dia lupa Foxfire dari Firefox, dan hanya dia yang bisa membawa Foxfire,
dan tidak ada orang lain yang bisa membawanya. Jika Mingyue memeluknya, dia bisa mengeluarkan nafasnya sendiri melalui tangan Mingyue, lalu ke tubuh Mingyue, sehingga api rubah bisa menghindari Mingyue. Bagaimanapun, dia memurnikan api rubah dari Firefox, dan tubuhnya memiliki nafas api rubah. Api rubah Firefox akan menghindari nafasnya dan tidak akan membakar tubuhnya. Demikian pula, hal yang sama terjadi ketika nafas api rubah menyebar ke Mingyue. Tapi ketika Mingyue meninggalkan tubuhnya, nafas api unggulnya tidak akan bisa mencapai Mingyue, jadi tidak bisakah dia terburu-buru. Mingyue, Lu Chen buru-buru berbalik, dan pada saat yang sama, mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jika Mingyue tidak terbakar sampai mati, dia mungkin punya waktu untuk menyebarkan nafas api rubah ke Mingyue dan menyelamatkan nyawa Mingyue. Saat berikutnya, ketika dia benar-benar tercengang, dia mengulurkan tangannya di udara dan memperbaikinya, tidak dapat meraihnya lagi. Aku melihat Mingyue dengan rapi mengenakan armor skala lunak berlapis perak. Tingkat 9. Setelah api rubah membakar pakaiannya, dia menghindari tubuhnya. Mingyue tidak melakukan apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Begitu saja, keduanya saling memandang dengan kaget, dan setelah beberapa saat. "Ah!" Mingyue berteriak. Pipinya lebih merah dari api binatang, dan dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangan gioknya, tidak berani melihat ke arah Lu Chen lagi. Dan Lu Chen berbalik dengan tergesa-gesa, wajahnya panas, kepalanya penuh garis hitam, dan dia sangat malu. "Sehat, kesucian tidak dijamin, semuanya terlihat. Tuhan, membantu. Kamu, apakah kamu melihat sesuatu?" Setelah merasa malu beberapa saat, Lu Chen menguatkan dirinya dan bertanya dengan gemetar. "Tidak, aku tidak melihat apapun." Mingyue menutupi wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa. "Itu tidak buruk." Lu Chen menghela nafas lega. Tapi, sepertinya aku melihat penis kecil yang berdaging, lucu sekali." Tiba-tiba, Mingyue berkata tidak yakin. Jelas sekali, Mingyue adalah seorang gadis yang tidak berpengalaman yang tidak mengetahui hubungan antara pria dan wanita. Jika tidak, dia tidak akan secara langsung mengungkapkan kelemahan Lu Chen. Dalam sekejap, Lu Chen merasakan sambaran petir, kulit kepalanya mati rasa, wajahnya membiru, dan dia sangat malu. Dia buru-buru melihat ke tanah untuk melihat apakah ada lubang, dan langsung masuk ke dalamnya. "Apa yang salah denganmu?" Mingyue memperhatikan bahwa Lu Chen sedang bergerak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tidak apa-apa, tapi kamu harus ingat. Di mana tuanku?" "Tidak bisa." "Di mana saudaraku?" "Tidak." "Oke, aku akan mendengarkanmu." "Hah." Firefox memiringkan kepalanya dan melihat ke samping ke arah Lu Chen, yang telanjang. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Tidak ada api. Jadi apa yang disebut binatang api? "Oh, saudari, matikan api rubah, atau aku tidak akan bisa melihat orang." Begitu Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, dia menamparkan kepala Firefox. Baru pada saat itulah Firefox memahami maksud Lu Chen, dan dengan cepat mematikan api rubah, dan udara panas kembali normal dalam sekejap. Api rubah menghilang, abu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari udara, terkonsentrasi pada tubuh Lu Chen, dan secara bertahap berubah menjadi jubah hijau. Pola alkimia putih pada jubah hijau juga telah dipulihkan, satu persatu menyala, jubah alkimia tingkat 9. Tenggorokan Lu Chen bergetar, dan dia tidak bisa berkata-kata tentang kualitas jubah alkimia. Inikah Danpao legendaris yang kebal terhadap air dan api? Dan Zunpao, itu bukan jubah merah biasa, lalu bagaimana bisa berubah menjadi abu begitu dibakar? Meski setelah menjadi abu bisa dikembalikan ke keadaan semula, yang memang fungsinya bagus. Soalnya, sebelum sembuh, orang tersebut sudah bersih, dan seluruh wajahnya hilang. Apa gunanya fungsi ini? Mingyue, bakar aku dengan api sungguhan. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia menoleh dan berkata pada Mingyue. "Tidak, aku tidak berani." Mingyue masih menutupi wajahnya dengan tangannya, menutupi wajahnya dengan erat, karena takut dia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat secara tidak sengaja. "Tidak apa-apa, jubah alkimiaku sudah kembali, kamu tidak perlu menutup mata lagi," kata Lu Chen. "Oh," Mingyue menjawab, lalu perlahan melepaskan tangannya dari wajahnya. "Saya ingin memverifikasi satu hal. Anda adalah master binatang buas. Anda memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan dapat memadatkan api jiwa. Coba gunakan api jiwa untuk melihat apakah Anda dapat membakar jubah alkimia saya."
kata Lu Chen. Ah, Ming Yue terkejut, dan buru-buru menutupi wajahnya, saya tidak berani. Kalau tidak tanya, bakar saja ujung jubahnya, tidak akan terbakar seluruhnya. Lu Chen berkata begitu, mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Ming Yue bertanya, setelah aku memurnikan api rubah, api yang sebenarnya hilang, dan serangannya adalah api binatang, dan jubah alkimia tidak tahan. Lu Chen meraih ujung jubah dan Zun, berdiri dan berkata kepada Ming Yue, ayo, kamu cukup membakar tempat ini, dan setelah terbakar, kamu hanya perlu menutupi wajahmu. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya. Baru kemudian Ming Yue perlahan-lahan meletakkan satu tangannya. Api asli ditembakkan ke sudut jubah, dan langsung padam, dan tidak dapat menyala sama sekali. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari mengapa jubah dan Zun dibakar menjadi abu. Yang disebut Danpao tidak takut terhadap api berarti tidak takut terhadap api yang tingkatnya lebih rendah dari Danpao, tetapi tetap takut terhadap api yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Jubah Danzun adalah Danpao eksklusif Danzun. Dan ciri terbesar dari Danzun adalah api binatang. Tanpa api binatang, seseorang tidak bisa menjadi Danzun, dan tidak ada jubah Danzun. Artinya, jubah Danzun berada pada level yang sama dengan api binatang, dan jubah Danzun takut dengan api binatang. Dan di bawah api binatang adalah api jiwa, dan kemudian ke api yang sebenarnya, tingkat terendah adalah kayu bakar. Api jiwa Ming Yue tidak dapat membakar jubah alkimia, yang membuktikan bahwa idenya benar. Masih ada kisaran tertentu untuk apa yang disebut tidak dapat diganggu-gugat oleh api dan air. Kalau melebihi batas atas, yang seharusnya diserbu tetap harus diserbu. Kualitas jubah merah mungkin hanya lelucon. Saudara laki-laki dari Sekte Racun juga mengatakan bahwa baju besi skala lunak berlapis perak tingkat 9 milik Ming Yue adalah harta karun, kebal terhadap senjata, api, air, dan racun. Ini mungkin memiliki batas atas tertentu, tetapi batas atasnya relatif tinggi. Jika tidak, jika orang sembarangan mengenakan armor skala lunak tingkat atas perak tingkat 9, bahkan yang terkuat pun tidak dapat dikalahkan, bukankah dia tidak terkalahkan? Tunggu. Armor skala lunak berlapis perak peringkat 9. Agak familiar. Ngomong-ngomong, saudara dari Sekte Racun juga mengatakan bahwa baju besi ini adalah satu-satunya di wilayah Desolate Timur, dan itu adalah harta leluhur Xuantian. Patriark Xuantian, mendominasi orang sungguhan. Tuanku, Lu Chen menamparkan kepalanya, dan akhirnya teringat bahwa armor skala lunak tingkat atas perak tingkat 9 ini milik Waner. Itu adalah hadiah pertemuan dari guru untuk Waner. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan Ming Yue? Ming Yue, baju besi skala lunak berlapis perak tingkat ke-9 adalah. Lu Chen merasa perlu untuk bertanya dengan jelas, jika tidak, dia akan panik jika dia tidak mengklarifikasi masalah ini. Waner memberikannya kepadaku. Saat itu, adik laki-lakiku belum naik tahta. Aku sangat berbahaya di istana. Dia berharap aku akan memakai baju besi ini untuk membuatku tetap aman. Ming Yue menunduk dan berkata, aku bilang tidak pada saat itu, karena wilayahnya lebih rendah dariku, dan dia lebih membutuhkan perlindungan baju besi ini. Tapi dia memaksaku, dia berkata bahwa dia mempraktikkan kayu suci-suci seni, memiliki kemampuan penyembuhan diri, dapat melindungi dirinya sendiri, dan tidak membutuhkan perlindungan baju besi ini. Lu Chen menghela nafas, dan akhirnya mengerti mengapa putri bermartabat suatu negara bersedia menemaninya berendam dalam darah hewan. Ternyata Waner memberinya baju besi harta karun, dan dia harus membalas budi. Sayang sekali aku tidak punya harta apapun untuk diberikan kembali padanya. Aku benar-benar tidak berguna, Ming Yue berkata dengan suara rendah. Jika kamu melindungi dirimu dengan baik, dia akan sangat bahagia. Setelah Lu Chen mengetahui dua hal ini, ditambah dengan hilangnya kabut rasa malu sebelumnya secara bertahap, hatinya menjadi lebih lancar. Adapun mengapa Foxfire tidak membakar tubuh Ming Yue, Lu Chen juga menebak alasannya. Esensi dan perpaduan darah. Setetes darahnya mengalir dari tubuh Ming Yue, dan ia memiliki nafas api rubah di tubuhnya, jadi api rubah Firefox secara alami akan menghindarinya. Firefox, ayo berangkat. Begitu Lu Chen memberi perintah, Firefox segera berlari dengan liar, berkedip bermil-mil, secepat kilat. Sayangnya, Firefox adalah binatang buas dan tidak bisa terbang. Kalau tidak, mengendarai rubah dan terbang akan sangat menyenangkan. Yang lebih disayangkan lagi adalah Lu Chen tidak memiliki skala lunak perak tingkat 9, jadi dia tidak berani membiarkan Firefox membakarnya. Kalau tidak,
menunggangi binatang api yang mengamuk akan menjadi lebih mengesankan dan tidak masuk akal. Setelah beberapa saat, keduanya menunggangi seekor binatang dan muncul di bawah ibu kota kekaisaran, menghadapi puluhan ribu musuh. Segera setelah penguasa kekaisaran Ruofeng meninggal dan anggota kuat dari sekte racun dihukum, 10 juta pasukan musuh sudah tidak stabil, hati mereka tercerai-berai, semangat mereka benar-benar hilang, dan mereka berada dalam kerugian. Jika bukan karena ketakutan dua orang kuat, Lu Chen dan Ming Yue, yang mengejar dan membunuh, puluhan juta pasukan musuh pasti sudah dikalahkan dan menghilang sejak lama. Seorang alkemis hebat peringkat 9 dan master binatang, keduanya kuat, dan keduanya memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Xuan Ming yang kuat. Apakah mereka berani lari? Tidak ada gunanya lari. Mereka sangat kuat sehingga jika Anda ingin membunuh mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Lebih baik diam saja dan diurus, mungkin masih ada secercah kehidupan. Saudari, Lu Chen, kamu membunuh musuh yang kuat dan memberikan kontribusi abadi kepada dinasti Yongming. Raja ini akan mendirikan monumen untukmu. Dari atas kota, terdengar suara agung Raja Minghao, yang langsung menyebar ke seluruh ibu kota. Alkimia yang hebat itu perkasa. Putri Ming Yue perkasa. Para pembela di seluruh kota bersorak dan berteriak serempak, dan gelombang suara bergema di langit. Alkimia yang hebat itu perkasa. Putri Ming Yue perkasa. Sia-sia, puluhan ribu tentara musuh berlutut dan berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit. Di antara pasukan musuh, seorang jenderal keluar dan berlutut menghadap Lu Chen. Rajaku sudah mati, aku bersedia menyerah, dan aku memohon kepada alkemis agung untuk mengampuni ribuan tentara yang menyerah. Jenderal itu berkata dengan hormat. Lu Chen hendak berbicara, tetapi tanpa diduga gerbang kota terbuka lebar di belakangnya. Raja Minghao bergegas keluar dengan memimpin kudanya, diikuti oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya. Raja ini menerima penyerahanmu. Raja Minghao mengenakan jubah kerajaan, pedang berharga, menunggangi kuda luan hijau, dan berlari menuju Lu Chen, agung dan mengesankan. Melihat Minghao terburu-buru, Lu Chen hampir tidak bisa menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar, begitu keseluruhan situasi selesai, mereka bergegas keluar untuk menjadi pusat perhatian. Apakah ini terlalu mendesak? Untuk apa kamu terburu-buru? Pusat perhatian sekuler tidak jarang terjadi pada dewa ini, jadi cepat atau lambat dewa itu tidak akan menjadi milik Anda. Lu Chen kembali menatap Ming Yue, hanya untuk melihat wajah cantik Ming Yue memerah, sedikit lebih malu, dan mungkin merasa bahwa terburu-buru Minghao untuk keluar terlalu berlebihan. Lu Chen, maafkan aku, saudaraku. Ming Yue merendahkan suaranya, tetapi di tengah berbicara, dia merasa malu untuk melanjutkan. Tidak apa-apa, aku akan segera pergi, tapi kakakmu masih perlu memerintah negara dan membutuhkan gengsi. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Terima kasih. Ming Yue berkata dengan penuh terima kasih. Aku hanya akan menyerah pada alkimia hebat. Saat ini, jenderal musuh yang berlutut di sana berkata demikian. Penguasa baru kekaisaran Ruofeng dibunuh oleh Lu Chen. Lai Xiang juga dipenggal oleh Lu Chen. Kakak senior sekte racun terkuat dipenggal oleh Putri Ming Yue. Dan Putri Ming Yue diselamatkan lagi oleh Lu Chen. Jelas sekali, Lu Chen adalah yang terkuat, mengendalikan seluruh medan perang dan menentukan hidup dan mati ribuan pasukan. Secara alami, mereka menyerah kepada Lu Chen, bukan kepada Raja Minghao yang keluar untuk mendapatkan pujian. Ini, Raja Minghao merasa sedikit malu, menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen, dan memberinya tatapan meminta bantuan. Menyerah pada Minghao, Lu Chen berbicara, saya bersedia menyerah kepada Raja Minghao. Sekarang Lu Chen telah mengeluarkan perintah, artinya, dia tidak akan membunuh. Jenderal musuh menghela nafas lega, dan segera menyerah kepada Raja Minghao. Saya bersedia menyerah kepada Raja Minghao, panjang umur rajaku, panjang umur, panjang umur. Puluhan juta tentara semuanya memberikan suara dan berteriak serempak. Hiduplah rajaku, panjang umur, panjang umur. Para pembela di seluruh kota juga berteriak, dan bersamaan dengan suara pasukan yang turun, mereka bergema di langit. Dengan bantuan Lu Chen, Raja Minghao akhirnya mendapatkan sikap tak tertandingi yang dia impikan, yang meningkatkan prestisenya. Adalah urusan Raja Minghao untuk menangani penyerahan diri dengan cara ini, jadi Lu Chen menepuk pantatnya dan berjalan ke kota. Paviliun dan Lu Chen menunggu semua alkemis selesai beribadah, dan kemudian menyuruh mereka pergi. Bai Ningsuang mengadakan jamuan makan untuk membersihkan Lu Chen.
Tidak banyak orang di perjamuan itu, mereka semua adalah kenalan lama Lu Chen, Miao Yan, Bai Ningsuang, Zhu Feichen, Zhang Chengbin, Chen Yuanliang, dan Putri Mingyue. Bahkan, pihak istana kerajaan juga sedang mengadakan jamuan hajatan. Raja Minghao mengundang Lu Chen berkali-kali, tapi dia tidak bisa mengundang Lu Chen. Lu Chen hanya ingin berkumpul dengan beberapa teman lama, jadi dia tidak punya waktu pergi ke istana untuk mencari hiburan. Sebelum Lu Chen membawa Miao Yan ke kota bunga air, dia memerintahkan Zhang Chengbin untuk datang ke ibu kota, dan dia ingin mendukung sesama penduduk desa ini sebelum dia pergi. Meskipun Zhang Chengbin sedikit lebih tua dan telah melewati usia untuk memasuki Suantian Bizong, tetapi dengan rekomendasi Lu Chen, Zhu Feichen secara alami setuju dan membuat pengecualian untuk menerima Zhang Chengbin sebagai murid Bizong. Zhang Chengbin tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa bergabung dengan Suantian Bizong, itu sungguh mengasyikkan. Tapi dia pantas mendapatkannya. Dia jujur dan jujur, dia tidak menindas yang lemah, dan dia bersedia membela Lu Chen saat itu. Siapa yang akan dia dukung jika Lu Chen tidak mendukungnya? Chen Yuanliang bekerja keras untuk mempelajari pengalaman alkimia yang diberikan Lu Chen kepadanya, dan akhirnya dipromosikan menjadi alkemis hebat peringkat ke-7. Kemudian, Bai Ningsuang memanggilnya kembali dari Akademi Alkimia Feixia ke ibu kota kekaisaran dan menjadi penatua di Paviliun Alkimia. Chen Yuanliang masih ingin mengikuti Lu Chen, tetapi ditolak dengan kejam oleh Lu Chen. Apa yang dilakukan orang tua jahat di sini? Beristirahatlah dengan tenang di dange untuk para lansia. Adapun Putri Mingyue, dia awalnya akan menghadiri jamuan perayaan istana, tapi dia ingin menemani Lu Chen. Bagaimanapun, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu dengan Lu Chen. Dia dan Lu Chen harus berpisah setelah kedua binatang kecil itu pulih dari luka mereka. Oleh karena itu, dia sangat menghargai waktu yang dihabiskan bersama Lu Chen. Faktanya, dia bergabung dengan Bistaming Sect karena pengaruh Waner. Waner bisa berlatih seni bela diri untuk Lu Chen, dia juga bisa. Bai Ningsuang sudah menjadi alkemis hebat peringkat 9, tapi sayangnya wilayahnya tidak cukup, dia tidak bisa memadatkan api jiwanya, dan dia tidak bisa menjadi raja alkimia. Selama beberapa hari berturut-turut, Lu Chen tidak bisa pergi, karena luka kedua binatang kecil itu belum pulih. Energi kekacauan bawaan dari Chaos Orb memang telah memberi nutrisi besar pada kedua binatang kecil itu, dan luka kedua binatang kecil itu juga telah meningkat sampai batas tertentu. Tapi dua binatang dewa kecil itu telah merusak garis keturunan dan merusak fondasinya. Jika mereka tidak sepenuhnya lincah maka akan mempengaruhi pertumbuhannya. Lu Chen tidak tinggal di Paviliun Dan, tetapi pergi ke Suantian Bizong. Zhu Feichen menyerahkan puncak utama dan membiarkan Lu Chen hidup sendiri. Lu Chen memanfaatkan waktu untuk berlatih selagi dia punya waktu luang. Energi spiritual sekulernya tipis, jadi dia menarik urat energi spiritualnya. Bagi Lu Chen, alam Tiangang telah lama merasa tidak puas. Karena alam Tiangang adalah budidaya dasar dari lapisan terakhir tubuh fisik, hanya menerobos alam Tiangang adalah cara sebenarnya untuk berkultivasi dan memasuki Tao. Oleh karena itu, Lu Chen ingin memasuki alam Xuanming sesegera mungkin. Alam Xuanming menempa kemauan, dan kekuatan berubah secara kualitatif, itulah yang benar-benar kuat. Tapi Lu Chen hanya bisa menenangkan diri untuk berlatih di malam hari ketika tidak ada orang di sekitarnya. Pada siang hari, Mingyue selalu datang menemani Lu Chen dengan dalih menanyakan tentang luka binatang dewa itu. Lu Chen melihat bahwa Mingyue memiliki potensi untuk menjadi ahli bela diri dengan level yang tinggi, namun kekuatannya relatif lemah, sehingga ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Mingyue meningkatkan kekuatan tempurnya. Sekte pengendali binatang berspesialisasi dalam seni rahasia mengendalikan binatang dan melatih kekuatan tempur binatang perang, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan kekuatan mereka sendiri. Sebab, bagi sang Beastmaster, Beast adalah kekuatan tempur pertama, dan yang lainnya hanyalah awan. Oleh karena itu, Mingyue sedang berlatih di Sekte Pengendalian Binatang, dan dia tidak mempelajari keterampilan tempur tingkat tinggi apapun, dan kekuatan tempurnya sendiri sangat lemah. Terlebih lagi, unikorn apinya belum tumbuh, dan monster tempurnya tidak kuat, jadi kekuatan tempurnya bahkan lebih buruk. Jika Waner tidak mengajarinya telapak tangan Rongtian, dia tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk membunuh kakak senior sekte racun itu. Rongtian Palem merupakan gaya telapak tangan feminin yang sangat cocok untuk wanita. Tapi dari sudut pandang Lu Chen, Mingyue sudah menjadi penempaan ketiga dari Xuanming, dan telapak Rongtian sedikit tidak mencukupi.
Ketika Waner diajari telapak tangan Rongtian, itu karena ranah Waner terlalu rendah dan dia melatih sebagian besar keterampilan tempur tingkat bumi. Jika tidak, apa yang Lu Chen ajarkan pada Waner jelas bukan telapak tangan Rongtian, melainkan keterampilan tempur tingkat surgawi. Hanya saja keterampilan tempur tingkat langit dalam ingatan Lu Chen hampir seperti keterampilan tempur senjata, dan tidak ada keterampilan tempur tingkat langit dengan tangan kosong. Bahkan tangan yang menjungkir balikkan tidak ada dalam ingatan, tetapi diperoleh oleh iblis tua lubang. Tangan yang mengubah surga adalah keterampilan tempur yang diciptakan oleh klan monster. Ia membutuhkan aura monster untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya, jadi tidak cocok untuk latihan Mingyue. Selain menggunakan telapak tanganmu, sepertinya aku pernah melihatmu menggunakan pedang. Lu Chen sedikit mengernyit, dan berkata begitu. Yah, aku dulu menggunakan pedang, tapi tingkat ilmu pedangnya tidak tinggi. Belakangan, Waner memberikan telapak Rongtian kepadaku, dan aku jarang menggunakan pedang, karena kekuatan telapak Rongtian sangat bagus. Kata Mingyue, lepaskan kewaspadaanmu, aku akan mengajarimu keterampilan bertarung pedang. Lu Chen segera mengulurkan tangannya dan mencubit denyut nadi Mingyue. Ketika Mingyue melepaskan pertahanan mentalnya, kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran Mingyue di sepanjang pergelangan tangannya, B525. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sesaat kemudian, Lu Chen meninggalkan keterampilan tempur di lautan kesadaran Mingyue sebelum menarik kesadarannya. Bulan rusak, keterampilan pertarungan pedang tingkat menengah tingkat surga kekurangan seperempat memori di belakangnya, dan nilainya sangat tinggi. Keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga. Mingyue langsung terkejut, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia juga tahu bahwa keterampilan tempur tertinggi di wilayah Desolasi Timur adalah keterampilan tempur tingkat bumi kelas atas, dan tidak ada keterampilan tempur tingkat langit sama sekali. Namun, Sekte Pengendali Binatang tidak terlalu memperhatikan keterampilan bertarung. Sekte Nuoda bahkan tidak memiliki satupun keterampilan tempur tingkat tinggi di permukaan tanah. Tianzang, Lu Chen sebenarnya mengajarinya keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, yang sangat kuat, bagaimana saya bisa mengajarinya untuk tidak terkejut. Selama dia mengembangkan keterampilan bertarung ini dengan baik, belum lagi menjadi tak terkalahkan di level yang sama, bahkan orang kuat yang beberapa peringkat lebih tinggi darinya belum tentu menjadi lawannya. Bagaimana kamu memiliki keterampilan tempur tingkat surga? Mingyue kembali sadar, dan seperti yang diharapkan Lu Chen, dia segera menanyakan pertanyaan ini. Kubilang aku mengambilnya, apakah kamu percaya? Lu Chen ingin merahasiakannya, jadi tentu saja dia tidak akan menjawab dengan jujur, tetapi menjawab seperti ini. Aku percaya. Mingyue mengangguk dengan berat, dengan ekspresi keyakinan di wajahnya. Tampaknya meskipun Lu Chen mengatakan bahwa matahari terbit dari barat, dia akan mempercayainya. Meskipun keterampilan tempur ini memiliki kelemahan, namun tetap layak digunakan. Kata Lu Chen, kamu tidak meneruskannya kepada Waner, tapi meneruskannya kepadaku. Apakah itu disengaja? Mingyue menanyakan pertanyaan seperti itu dengan wajah memerah, dan kemudian menantikan jawaban Lu Chen, berharap Lu Chen akan memberikan jawaban yang diinginkannya. Sayangnya, jawaban Lu Chen tidak sesuai dengan keinginannya, yang membuatnya sedikit kecewa. Pada awalnya, alam Waner rendah, dan dia tidak bisa melatih keterampilan tempur tingkat langit, jadi aku mengajarinya bahwa telapak tangan Rongtian akan berguna. Bagaimana jika ranah Waner tinggi? Kalau begitu aku akan memberikan duanyu padanya, sehingga kalian berdua yang terikat oleh Jinlan akan memiliki pedang ganda dan tak terkalahkan di dunia. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Faktanya, Lu Chen hanya berbicara dengan santai, dan dia tidak tahu apakah Waner cocok menggunakan pedang. Jika Waner tidak menggunakan pedang, dia bisa mengajarkan keterampilan tempur tingkat surga lainnya, dan selalu ada keterampilan tempur yang cocok. Namun pembicara tidak mempunyai niat, namun pendengar mempunyai niat. Mingyue tercengang karena dia mengira ada sesuatu dalam kata-kata Lu Chen, kombinasi dua pedang mungkin menyiratkan kombinasi dua orang. Untungnya, Lu Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Mingyue, kalau tidak dia akan memuntahkan 3 liter darah. Karena di mata Lu Chen, urusan pribadi putrinya benar-benar dikesampingkan. Bukan karena Lu Chen tidak menyukai wanita, pria tampan berkaki 7 dengan darah kuat, dia sangat menyukai wanita cantik. Tetapi pada tahap ini, dia ingin memanfaatkan waktu emasnya untuk berlatih, dan mati-matian bergegas ke dunia nyata. Seberapa tinggi?
Semakin tinggi semakin baik. Tanpa alam yang lebih tinggi, bagaimana kamu bisa menyelamatkan ayahmu? Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dan tenaga untuk wanita. Waner dan aku pasti akan rukun. Ming Yue berpikir liar dan berkata begitu. Ngomong-ngomong, tubuh fisikmu tidak cukup kuat. Bukankah sekte pengendali binatang memiliki teknik rahasia untuk mengolah tubuh fisik? Lu Chen tidak tahu apa maksud kata-kata Ming Yue. Dia hanya merasa tubuh Ming Yue terlalu lemah. Jika bukan karena armor skala lunak berlapis perak tingkat 9, dia pasti sudah ditampar sampai mati oleh kakak senior sekte racun itu sejak lama. Oleh karena itu, dia merasa perlu membantu Ming Yue mengolah tubuhnya. Sekte penjinak binatang hanya membantu binatang perang untuk mengolah tubuh fisik mereka, dan tidak ada cara untuk melatih orang. Namun, saya memiliki baju besi skala lunak tingkat atas perak untuk perlindungan tubuh, dan pertahanan saya juga sangat tinggi. Terkadang, kamu tidak bisa selalu mengandalkan benda asing untuk melindungi dirimu sendiri. Kekuatan pertahanan dari armor skala lunak tingkat atas perak tingkat 9 juga memiliki batas atas, dan itu tidak bisa melindungimu seumur hidup. Bagaimana kalau ini, saya akan mengajari Anda teknik pelatihan tubuh. Anda telah menganiaya tubuh fisik, itu lebih baik daripada perlindungan benda asing manapun. Segera, Lu Chen memberikan teknik pelatihan darah hewan kepada Ming Yue, dan kemudian memberi Ming Yue puluhan ribu kati menyiapkan darah hewan, sehingga Ming Yue bisa berendam dalam darah hewan untuk latihan tubuh saat dia ada waktu luang. Melihat bahwa dia telah mengajarkan keterampilan tempur dan teknik latihan tubuh, Lu Chen juga memberikan Yu Guangbu kepada Ming Yue. Kecepatannya lebih cepat, dan ini juga salah satu cara paling ampuh untuk menyelamatkan nyawanya. Saat Ming Yue telah mempelajari langkah cahaya kekaisaran, Raja Ming Hao datang. Raja Ming Hao mendaki gunung sendirian dan datang menemui Lu Chen secara langsung, dengan senyuman yang sangat kuat di wajahnya. Lu Chen, lebih baik kamu tidak mati. Terlalu berbahaya berlatih seni bela diri. Kamu bertarung dan membunuh setiap hari. Raja Ming Hao mengalihkan pandangannya dari Lu Chen, menatap saudara perempuannya Ming Yue, dan membujuk, "Saudari, jangan kembali ke sekte, tetapi tetaplah di sini, wilayahmu cukup kuat di dunia sekuler, tidak perlu berlatihlah. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya harus terus berlatih bela diri dan tidak pernah berhenti." Lu Chen menolak Raja Ming Hao. "Kamu harus mengatur negara dengan baik. Meskipun adikku tidak ada di dunia, dia akan selalu mendukungmu," kata Ming Yue. "Salah satu dari kalian berada di sekte Xuantian Dao, dan yang lainnya di sekte pengendali binatang. Meskipun kalian berdua berada di luar dunia, kalian berada di belahan dunia yang berbeda. Kapan kalian akan bersama?" Tapi Ming Hao mengatakan demikian, yang secara langsung memprovokasi garis saraf Ming Yue yang sangat sensitif. "Ini, aku tidak bisa menangkap masternya." Begitu Ming Yue panik, kata-katanya mengungkapkan rahasianya. Raja Ming Hao mengetahui isi hati saudara perempuannya, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, dia hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu Lu Chen mengutarakan pendapatnya. Meskipun ranah Ming Yue lebih tinggi dari Lu Chen, kekuatan tempurnya belum tentu lebih tinggi. Dari Lu Chen, kekuatan tempur Lu Chen terlihat jelas bagi semua orang. Lai Xiang, yang membunuh 5 latihan Xuan Ming sendirian, samar-samar memiliki kekuatan 6 latihan Xuan Ming. Dan dengan bantuan 2 binatang dewa dan Firefox, Ming Yue memenggal kepala saudara sekte racun dari 6 penyempurnaan Xuan Ming, jadi sulit untuk mengatakan bahwa dia pasti lebih kuat dari Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen masih menjadi yang mulia alkimia agung peringkat 9, dengan status yang sangat tinggi dan tak tertandingi. Dengan Lu Chen yang begitu berkuasa, Raja Ming Hao berharap dari lubuk hatinya yang terdalam agar Lu Chen menjadi saudara iparnya. Kalau tidak, mengapa dia datang dan mengucapkan kata-kata sugestif itu? Namun, ketika Lu Chen mendengar kata-kata Ming Yue, hatinya menjadi lebih berat. Wajahnya tidak gelap, tapi kepalanya penuh garis hitam, dan dia sedikit terdiam. "Saya telah memasuki seni bela diri dan berlatih siang dan malam. Saya tidak bisa menyia-nyiakan masa emas kultivasi, jika tidak saya akan menyesalinya di masa depan." Lu Chen masih menjawab, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa penolakan itu terlalu jelas dan sedikit tidak masuk akal, dan dia berkata, "Di masa depan, ketika kita mencapai puncak seni bela diri, belum terlambat untuk mempertimbangkan putri kita, hubungan pribadi." Setelah mendengar kata-kata pertama Lu Chen, Ming Yue ingin mati. Tetapi ketika Lu Chen menambahkan kalimat terakhir,
dia tiba-tiba memiliki harapan lagi, dan kegembiraan terpancar di matanya yang indah. Apa kamu mendengar saya? Lu Chen berkata bahwa kita akan mencapai puncak seni bela diri bersama di masa depan, jadi kita akan bersama. Dua kalimat Lu Chen sebelum dan sesudahnya tidak hanya menyesatkan Ming Yue, tetapi juga benar-benar membingungkan Raja Minghao. Raja Minghao menggaruk kepalanya, dengan senyum masam di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara. Saat Anda mencapai puncak seni bela diri, mungkin sudah puluhan ribu tahun kemudian, dan raja ini juga telah bereinkarnasi beberapa kali. Lu Chen, aku tidak bisa mengambil keputusan tentang sesuatu, dan aku ingin meminta pendapatmu. Kali ini, Raja Minghao mengungkapkan niat sebenarnya untuk menemukan Lu Chen.